Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2561 Roh Batu. Melihat seluruh tubuh Ye Chen cerah, pendeta Tao tua yang gendut itu berseru kaget. Mengapa masih bersinar? Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk menjadi gila, dan hanya dengan hati-hati menyerap kekuatan bintang-bintang, dia harus berubah menjadi bentuk manusia sesegera mungkin, memulihkan tingkat kultivasinya sesegera mungkin, untuk melindungi sendiri. Dewa tahu di mana ini, jika ada biksu lewat, jangan perhatikan. Omong kosong membunuhnya. Ini Ying Jie, jika dihancurkan, itu benar-benar hancur. Mengumpulkan pikirannya, dia menjadi tenang dan melakukan latihan dengan diam-diam, lebih banyak bintang tertarik, menyelimuti tubuh batunya, dan melebur ke dalamnya satu persatu, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual. Seni rahasia 9 langit dan bintang masih sangat misterius, diperoleh di padang pasir di mana itu dilarang di masa lalu, dan telah disimpulkan lebih dari sekali. Pada saat ini, itu adalah cara keabadian kaisar yang asli. Dipelihara oleh cahaya bintang, tubuhnya yang gelap berangsur-angsur memudar dari hitam legam, dan menjadi lebih berkilau, seperti permata terang, tertanam di tanah. Batu yang aneh. Itu harus menjadi harta karun. Jika kamu membawanya kembali ke tuannya, lelaki tua itu akan senang. Mengapa begitu berat? Lelaki tua gendut itu masih belajar, dan dia yakin bahwa batu ini adalah harta, berpikir untuk membawanya pulang. Namun, dengan kekuatan yang terbatas, Ye Chen tidak bisa diguncang sama sekali, dan dia berkeringat deras karena kelelahan. Jadi, orang ini mengambil orang yang sedang makan lagi, palu kecil telah diganti dengan palu besar, dan ada mata bor besi tambahan di tangannya, sepertinya dia ingin memahat batu itu. Lakukan saja segera setelah Anda mengatakannya, dan hentakan terdengar cepat, dan memahat disebut upaya yang kuat. Ye Chen merasakan sedikit rasa sakit, batu itu adalah tubuhnya, dia menggali lubang di tubuhnya dengan palu, tidak heran tidak sakit, jika diberikan cukup waktu untuk lelaki tua itu benar-benar akan mencabik-cabiknya. Kemana kita akan pergi? Tiba-tiba lelaki tua gendut itu berteriak, dia menjatuhkan palunya dan langsung pergi ke satu sisi untuk mengejarnya. Setelah berlari 3 atau 5 langkah, dia berbalik dan mengambil pedang mahoni, cermin gosip dan lainnya hal-hal. Ye Chen meliriknya, hanya untuk melihat bahwa itu adalah hantu, berkeliaran di sekitar area ini di tengah malam. Ketika dia melihat lelaki tua gemuk itu, dia menoleh dan melarikan diri. Hantu di dunia fana masih takut. Dari pendeta Tao. Satu hantu dan satu Tao, satu di belakang yang lain, menghilang ke dalam kegelapan. Tidak sulit membayangkan hantu itu pasti sangat sedih. Lelaki tua gendut itu memiliki semua yang dibutuhkan untuk menangkap hantu dan menekan setan, terutama jimat kuning yang disucikan, yang sangat mendominasi. Tidak ada yang menggali lubang di tubuhnya. Ye Chen senang merasa nyaman, dan terus mengumpulkan bintang. Inti dari kekuatan bintang-bintang, seperti potongan-potongan cahaya peri, memandikannya, membersihkannya dari timah, menyeka kotoran untuknya, dan kekuatan murni memasuki tubuh, dan dia mengumpulkannya ke dalam akar Dao. Pada saat ini, jika seorang biksu lewat, dia pasti takjub, batunya bersinar, dan itu pasti harta yang langka. Nyatanya, Ye Chen juga berharap akan ada biksu yang lewat. Tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, hanya menyebut nama Ye Chen, semua biksu di langit akan mengetahuinya, dan tidak perlu khawatir untuk membantunya berubah menjadi sebuah bentuk manusia. Sangat disesalkan. Ini bukan surga, kecuali untuk beberapa orang. Siapa yang tahu orang seperti apa Ye Chen, jika dia membunuh, dia akan mengirim kaisar ke-10 dacu ke jalan pembelajaran. Waktu berlalu dan hampir fajar. Dengan suara mendengung, tubuh batu Ye Chen bersinar terang. Kemudian, saya melihat sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari tubuh batunya, langsung ke langit yang luas. Sinar cahaya yang luar biasa itu, bercampur dengan kekuatan untuk menanggapi bencana, itu adalah semacam katarsis pada saat itu. Ledakan. Di atas ketiadaan, terdengar suara menggelegar, dan istana surgawi di dunia berkabut juga bersenandung dan bergetar karena terpengaruh. Salah satu orang di istana surgawi tidak berdiri kokoh dan hampir jatuh. Jika kita berbicara tentang istana surgawi ini, ada istana yang indah dengan pagar berukir dan batu giok, megah dan hikmat, dengan roh peri yang melekat di dalamnya, awan tebal dan kabut, seperti mimpi dan ilusi.
Ini seharusnya sebuah negara. Saat ini, Aula Jinluan menuju ke pengadilan awal. Para abdi dalam di bawah berbaris di kedua sisi, dengan hormat. Raja di atas mengenakan jubah naga dan duduk di kursi naga. Status kaisar dinasti ini tidak sederhana, itu dia. Itu adalah pagi yang baik, dan semua makhluk abadi di istana terkejut karena tabrakan Ye Chen Guanghong. Mengapa alam bawah berubah? Mari kita cari tahu dengan cepat. Kaisar Langit berkata dengan ringan, mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya, menunjukkan keagungan kaisar, membungkus aura 9 naga, menyiratkan rasa hormat dari naga ke-9. 5. Di bawah perintah, keduanya keluar dari istana surgawi. Yang satu memiliki telinga berbentuk aneh, dan yang lainnya memiliki mata yang besar dan cerah. Itu adalah telinga Waskita dan Sanfeng. Mereka berdiri di luar kuil. Chen. Setelah lama mengalami kesialan, kedua pria itu kembali ke aula utama. Bagi Kaisar Langit, dia adalah manusia yang terbuat dari batu. Tidak mengherankan jika hal-hal di bawah ini lahir dari esensi langit dan bumi. Kaisar Giok tersenyum. Ye Chen tidak tahu tentang hal-hal seperti itu. Saat ini, dia bukan lagi batu, dia telah berubah menjadi manusia, dan memang benar dia telah berubah menjadi wujud manusia, tetapi dia benar-benar telanjang, terutama adik laki-lakinya yang sangat mendominasi. Hantu. Pria tua gendut yang kembali itu benar-benar ketakutan saat melihat pemandangan ini, dia melolong seperti serigala, menoleh dan berlari, berguling dan merangkak. Kemana kamu pergi? Teriak Ye Chen, dan membawanya kembali dengan mudah. Gambaran setelah itu tidak terlalu harmonis. Kaisar ke-10 Great Chu, menekan lelaki tua gemuk itu ke tanah, menanggalkan pakaiannya dengan serius, dan meninggalkan sepasang celana dalam bermotif bunga untuknya. Adapun pakaian yang dia tarik keluar, dia memakainya sangat telanjang, tidak tahu malu melihat orang. Lari, kenapa kamu tidak lari? Ye Chen mengikat pria tua gendut itu, tersenyum. Wajah lelaki tua gendut itu pucat, berkeringat dingin, dia tidak berani menarik napas, lelaki di depannya, yang sangat berharga, jelas adalah goblin, dan roh batu telah berubah menjadi goblin. Di mana tempat ini? Ye Chen mengambil kendi lelaki gemuk itu dan menyesapnya. Timur, Dongsheng Shenzhou, bangga. Bangga datang ke negara ini, bisik pria tua gendut itu. Ye Chen mengangkat alisnya ketika mendengar ini, dia belum pernah mendengar tentang dua tempat ini. Seberapa jauh dari Dachu? Ye Chen bertanya lagi. Dachu. Pria tua gemuk itu tercengang. Aku pernah mendengar tentang Xuan Huang. Xuan Huang. Ye Chen tidak bertanya lagi, dan tidak ada gunanya bertanya. Aneh jika seorang pendeta Tao di dunia fana tahu. Dia melihat sekeliling dan menatap Chang Miao. Bintang-bintang yang tersisa di kabut sudah redup, tetapi mereka sedikit berbeda dari langit berbintang dalam ingatannya. Setelah malapetaka, penglihatannya masih ada, tetapi penglihatannya terlalu buruk. Seberapa jauh dari Dachu? Paling dapat diandalkan untuk bertanya kepada seorang biksu. Ye Chen menutup matanya, mengambil tongkat, dan menyodok pria tua gemuk itu, masih tersenyum, kamu tahu di mana ada yang abadi. Berbicara tentang yang abadi, pria gemuk itu tiba-tiba mendapatkan kembali miliknya energi meskipun dia diikat, dia tiba-tiba melompat, dan melompat bola-balik di tempat, berteriak, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan lupa, Maliu biarkan aku pergi. Tuanku adalah seorang peri, berhati-hatilah untuk membunuhmu. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, dan menamparnya. Bentak. Tepuk tangan masih sangat renyah, dan wajah lelaki tua gemuk itu bengkok. Sekarang, pria ini jujur, dia ingin menggunakan reputasi tuannya untuk mengintimidasinya, tetapi siapa yang mengira roh batu ini tidak akan menunjukkan wajahnya, tamparan ini membuatnya menatapnya. Bawa aku untuk menemukan tuanmu. Ye Chen mengangkat lelaki tua gendut itu. Tenggara, 80 mil. Pria tua gendut itu menjadi sangat jinak. Ye Chen segera mengambil langkah, ingin terbang ke langit, tapi sayangnya, dia tidak memiliki tingkat kultivasi itu, dan dia menyerap cahaya bintang dalam semalam. Pada saat ini, dia adalah puncak dari energi kental. Ini adalah masuknya Ying Jie ke dunia, kehidupan baru, dan semuanya dimulai dari awal. Namun, dia harus bersyukur bahwa dia memiliki ingatan untuk menanggapi perampokan tersebut, dan dia dilahirkan dengan keterikatan yang lebih tinggi dari perampok biasa, ingatannya adalah harta yang tak terbatas. Sambil berbicara, dia menginjak batu dan menyapu ke dalam hutan. Saat ini, langit sudah cerah, dan bintang tidak lagi terlihat, tetapi ada sinar matahari yang hangat. Sekali lagi, dia melakukan latihan secara diam-diam. Kali ini yang dia serap adalah kekuatan matahari, dan latihannya diciptakan sendiri dibandingkan dengan menyerap kekuatan spiritual, kekuatan antara langit dan bumi, seperti cahaya bintang dan sinar matahari, lebih murni.
Memantulkan sinar matahari yang hangat, tubuhnya ditutupi dengan lapisan pancaran cahaya ilahi. Roh batu ini benar-benar luar biasa. Pria tua gemuk yang digendong itu mengangkat kepalanya lebih dari sekali, terlihat aneh. Dia pernah mendengar tuannya berkata bahwa mereka yang bisa menyinari tubuhnya adalah makhluk abadi, dan mereka diubah menjadi batu Ye Chen dalam bentuk manusia jelas sama, tapi dia adalah monster. Pada titik tertentu, Ye Chen menetap. Di depannya ada sebuah gunung besar dengan energi spiritual yang melimpah dan orang-orang yang luar biasa. Ye Chen meliriknya, lalu menaiki tangga batu. Di seberang kabut, Anda bisa melihat puncak gunung ini, dan terdapat sebuah kuil Tao. Cukup banyak penduduk desa yang datang dan pergi, kebanyakan datang berdoa untuk keselamatan, dan banyak orang, sehingga kuil Tao penuh dengan dupa dan berasap. Jika tidak ada setengah peri di sini, hantu tidak akan percaya itu. Kedatangannya menarik perhatian warga desa. Ketika orang-orang datang ke sini, mereka semua terlihat saleh, tapi yang ini bagus. Dia datang dengan seorang pria, diikat, dan ditelanjangi. Sekilas, dia terlihat seperti bandit. Saya selalu merasa bahwa saya datang ke peri Tao ini rumah, bukan untuk melayani dupa, tetapi untuk mencari-cari kesalahan. Selamatkan aku sedikit. Pria tua gendut itu tanpa sadar menutupi wajahnya. Ye Chen mengabaikannya, berjalan melewati koridor, dan sampai ke kedalaman kuil Tao. Di kejauhan, saya melihat seorang pendeta Tao tua sedang bermeditasi di atas futon dengan menyilangkan kaki. Di sisi kiri dan kanan, ada dua anak laki-laki memegang kipas panjang dan mengipasinya dengan lembut, yang umumnya tidak nyaman. Tak perlu dikatakan, lelaki tua itu adalah tuan dari lelaki tua gendut itu, dia bukan peri sungguhan, tepatnya, dia setengah peri, jenis yang bisa mati dengan tamparan. Tuan, bantu aku. Pria tua gendut itu mengayunkan tangannya, blah. Pendeta Tao tua itu kaget bangun, dan ketika dia membuka matanya, dia hanya bisa merasakan hantu muncul, dan seseorang berdiri di depannya, yang membuatnya jatuh dari futon karena kaget, dan gemetar ketakutan. 5 kuno dan langka, kamu hanya setengah abadi, bakatmu benar-benar menyentuh. Ye Chen duduk, menepuk debu di tubuhnya, dan menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Orang tua itu terkejut, dia mengamati Ye Chen dari atas ke bawah tanpa sadar, dan dia bisa mengetahui usianya dalam sekejap. Orang ini tidak sederhana, dia tidak bisa disebut manusia, tapi roh batu, monster. Dengan baik. Tao tua itu juga mendapatkan kembali energinya, mundur selangkah, memegang pengocok di tangannya, dan membuka mulutnya untuk memarahi, hei, di mana monster-monster itu, berani datang ke kuil Tao saya untuk membuat masalah. Lalu, dia berbaring di sana, dan juga diikat oleh Ye Dasao. Sekarang sudah lengkap, seorang lelaki tua gemuk, seorang lelaki tua gemuk. Seorang guru, seorang murid, satu di setiap sisi, semuanya diikat, dan rambut mereka acak-acakan seperti kandang ayam. Kamu bisa mengenaliku. Ye Chen meluruskan kerahnya, berpikir bahwa wajahnya adalah pertanda baik, dan pada dasarnya semua orang di surga, baik abadi atau setengah abadi, akan mengenalinya. Namun, yang membuatnya malu, lelaki tua gendut dan pendeta Tao tua gendut itu menggelengkan kepala dengan bingung, mereka belum pernah melihat roh batu seperti itu sebelumnya. Ye Chen mengeluarkan batuk kering, postur sok ini jelas tidak pada tempatnya. Pada saat ini, dia secara sadar akan memberi dirinya alasan yang bagus, setengah peri. Di sudut gunung ini di mana Anda tidak buang air sedetik pun, adalah normal untuk tidak mengenalinya. Rekan Taois, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan bicara. Taois tua yang gendut itu berkata sambil terkekeh, sudah seperti pengecut. Apakah ada peta langit berbintang? Tanya Ye Chen. Apa itu peta langit berbintang? Ye Chen membuka mulutnya, dan ingin bertanya lagi, tetapi dia tidak mengatakannya. Dibandingkan dengan mengajukan pertanyaan, dia merasa lebih mudah untuk memulai, jadi dia mengambil tas penyimpanan tua yang gemuk dengan jentikan tangannya. Tas penyimpanan dengan kualitas paling rendah, yang sebenarnya ada tambalannya, jenis yang masih bocor saat dibawa di tangan. Kemudian, semua isi tas penyimpanan dicurahkan. Tidak ada harta di dalamnya, kebanyakan jimat kuning, dan beberapa item untuk berburu hantu dan menekan setan, semuanya tidak berharga. Dia bahkan tidak melihat satu pil pun. Tas penyimpanan ini memiliki tambalan. Kasihan Jingle, benar-benar setengah dewa. Setelah memilih dan memilih, dia mengambil gulungan kuno, yang memperkenalkan gulungan kuno geografi manusia, tetapi setelah melihatnya sekilas, alisnya tiba-tiba terangkat. Tidak heran dia seperti ini, karena gulungan kuno memperkenalkan surga. Ini. Dalam sekejap, ekspresinya menjadi luar biasa indah. Anda tidak perlu bertanya lagi, Anda tahu bahwa dia seharusnya dirampok ke surga.
Suara, langit tidak mengerti semuanya, jadi jangan bicara tentang langit dan dunia manusia. Ini sebenarnya surga. Ye Chen bergumam, agak tidak terduga, tanpa sadar melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa nafas langit dan bumi ini sedikit berbeda dari surga dan alamnya yang tak terhitung jumlahnya, seperti perbedaan antara dunia bawah dan dunia manusia. Akhirnya, dia melihat ke arah Misty, dan sepertinya bisa melihat Daozu Hongjun melalui kehampaan yang tak berujung sejak Ying Jie datang ke surga, sebagai Kaisar Agung, Daozu tidak punya alasan untuk tidak mengetahuinya. Memang, Daozu tahu bahwa Ye Chen sedang menatapnya, tetapi dia tidak menanggapi. Senior, kamu tidak berencana untuk berbicara denganku. Ye Chen menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan datang ke tempat lamamu, kirim aku kembali ke surga. Namun, setelah menunggu lama, dia tidak melihat penglihatan dari langit, dia memberitahu Mo Daozu bahwa dia sepertinya tidak mendengar jawabannya, atau lebih tepatnya, dia mendengarnya, dan dia tidak ingin berbicara dengannya. Ye Chen merasa malu, dan menyaksikan dengan penuh semangat. Dia sedang menonton, dan pria tua gendut dan Taois tua gendut di sampingnya juga menonton. Mereka tidak tahu apa yang Ye Chen lihat dengan kepala terangkat, dan dia bergumam, roh batu ini sakit. Bagaimana saya bisa bertemu dengan leluhur Tao? Ye Chen menutup matanya dan melirik pria tua gendut itu. Siapa Dao Patriark? Tao tua gemuk itu berkata dengan heran. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, menahan keinginan untuk marah, dia benar-benar tidak tahu harus bertanya apa. Nenek moyang Tao Hongjun yang agung, kaisar yang sebenarnya, Anda sebenarnya mengatakan Anda tidak tahu. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia juga merasa lega. Wajar bagi setengah abadi untuk tidak mengetahui identitas leluhur Tao. Dia yakin, apalagi cara lama ini, pasti ada banyak makhluk abadi di surga yang mengetahui keberadaan leluhur Tao, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan gaib yang besar, barulah saya mengetahui rahasianya. Memikirkan hal ini, dia melirik Misty lagi, dan menyentuh dagunya dengan penuh arti. Pada saat ini, sebuah ide berani muncul di benaknya. Daozu tidak melihatnya, karena menurutnya alamnya rendah. Karena itu, Anda harus membuat keributan, dan Anda harus membuat keributan besar jika Anda tidak melihat saya akan membunuh Anda di surga, dan bakat keluarga Anda akan dinonaktifkan di samping satu sama lain. Episode 2562 Dupa. Ye Chen pergi, tidak meninggalkan kuil Tao, tetapi pergi ke puncak tertinggi. Sebelum pergi, dia tidak lupa melepaskan tali untuk Fat Old Daoist. Idenya masih sangat bisa diandalkan. Ketika dia mengacaukan langit dan leluhur Tao tidak tahan, sejak dia bertemu dengannya, saya datang jauh-jauh dari ribuan mil, tetapi Anda tidak melihatnya sama sekali. Itu akan buat keluargamu bahagia, tidak sulit dikalahkan, jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Di mana kamu bertemu dengannya? Di belakangnya, lelaki tua gendut itu melirik lelaki tua gendut itu. Pria tua gemuk itu jujur, dia mengatakan segalanya. Pendeta Tao tua yang gendut itu menghela nafas tanpa henti, dunia ini sangat besar, ada semua jenis burung, bahkan batu yang halus, semuanya sangat bagus, lebih dari 70 tahun, hidupnya benar-benar sia-sia. Tuan, apakah Anda ingin mengundang Dewa Agung? Kata lelaki tua gemuk itu. Apakah kamu punya uang untuk mengundang yang abadi? Pria tua gendut itu memutar matanya, dan kemudian melihat ke puncak, batu menjadi roh, dan itu juga benda spiritual langit dan bumi. Jika kamu tidak melakukannya jahat, mengapa repot-repot membunuh mereka semua? Di sisi lain, Ye Chen sudah duduk di puncak. Membawa sebuah gulungan kuno yang memperkenalkan langit diterbitkan. Kali ini, dia tidak melirik sekilas, tetapi benar-benar mempelajarinya. Melihatnya, dia melihat sekilas kata yang akrab, surga. Benar, ada juga pengadilan surgawi di dunia surgawi, yang tidak ada hubungannya dengan pengadilan surgawi Dacu, juga bukan milik pengadilan surgawi kuno, mengikuti sistem surga kuno. Daozu adalah penjaga toko lepas tangan. Dia adalah penguasa surga, tetapi penguasa surga bukanlah dia. Dia adalah seorang pria bernama Kaisar Giok, yang bertanggung jawab atas surga dalam nama. Kamu berani menggunakan gelar Kaisar Giok. Ye Chen menghela nafas, menggosok dagunya lagi, dia sangat menghargai pengadilan surgawi, dan ketika dia mencapai puncak kultivasinya, dia harus pergi ke istana surgawi untuk membuat ribut sampai leluhur Tao tidak tahan. Dunia surgawi dan manusia masih sedikit berbeda, terbagi menjadi dunia abadi dan dunia abadi yang tersebar. Mari kita bicara tentang dunia peri atas yang diatur oleh istana surgawi. Semua makhluk abadi di dunia peri atas memiliki posisi yang kurang lebih resmi di istana surgawi dan memiliki gaji.
Karena mereka adalah orang-orang di istana surgawi, mereka dilindungi oleh pengadilan surgawi, mereka semua berada di alam abadi atas. Adapun dunia Sanxian berbeda, ada juga kekuatan, dan tidak ada kekurangan kekuatan gaib yang besar, tetapi mereka tidak ingin menjadi pejabat di istana surgawi, atau dengan kata lain, mereka tidak mau untuk terikat oleh itu. Aturan pengadilan surgawi tidak bisa mengendalikan mereka. Tetapi jika ada kesulitan, saya tidak akan diberkati oleh surga. Dan dia, saat ini, berada di alam Sanxian. Tetapi dia tahu bahwa 2 titik di alam surga tidak berarti bahwa alam abadi atas lebih baik daripada alam Sanxian. Semua master disembunyikan di antara orang-orang. Membuang leluhur Tao, alam Sanxian bahkan lebih menakutkan daripada alam-alam abadi atas. Setelah menerima gulungan kuno, dia duduk bersila dan jatuh ke dalam kondisi kultivasi. Langit cerah dan matahari terik-terik. Karena operasi kungfunya, pancaran cahaya menyinari tubuhnya. Saat dia mandi di bawah sinar matahari, kekuatan matahari melebur ke dalam tubuhnya dan diubah menjadi kekuatan spiritual. Hu, hu, hu. Suara-suara ini sering terdengar sepanjang hari, dialah yang menerobos, meminjam kekuatan matahari, menerobos ke atas, hingga mencapai puncak spirit void realm, dan kemudian berhenti dengan mantap. Suatu hari dalam kondisi kekosongan roh, jika ini menyebar di surga, itu pasti akan mengejutkan Zhu Xian. Karena seringnya menerobos, ada penglihatan terus-menerus pada Taoist Lingshan hari ini. Ketika penduduk desa melihatnya, mereka berlutut dari kejauhan, mengira itu adalah manifestasi dari para dewa, dan mereka akan melimpahkan berkah. Akibatnya, kuil Tao yang sudah penuh dengan dupa menarik lebih banyak orang, bahkan pangeran dan bangsawan datang ke sini dengan menunggang kuda, mempersembahkan dupa, berdoa untuk cuaca yang baik, kedamaian dan kemakmuran bagi negara dan rakyat. Malam datang dengan tenang. Ye Chen masih duduk di puncak gunung, seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan harta yang khusyuk. Pada suatu saat, lelaki tua gemuk itu memanjat, bersembunyi di bawah batu besar, mengintip dari kejauhan, dan terkejut melihat Ye Chen bermandikan bintang dan sinar bulan, seperti dewa. Sudah larut malam ketika Ye Chen bangun. Di bawah bulan, dia memegang kendi dan menatap langit berbintang dengan tenang. Dia masih merindukan kampung halaman surga, dan suasana hatinya di negara asing tak terlukiskan, dan dia sendirian. Malapetaka akan seperti reinkarnasi, dan dia akan menjalani kehidupan baru, dia tidak tahu kapan dia akan melewati kesengsaraan, dan dia tidak tahu apakah dia akan dapat melewatinya dengan aman, semua ini tidak diketahui. Setelah dia memejamkan mata, dia melihat dirinya sendiri, Dantian bukan lagi Dantian, dia mengubahnya menjadi Danhai, dan membuka laut ilahi, seperti ini, dia bisa melakukannya tanpa alam netherworld. Sayang sekali dia tidak memiliki garis keturunan dan asal-usul khusus, melainkan fisik biasa, apalagi dia bukan lagi tubuh suci, melainkan batu. Namun, ini tidak penting, yang penting ingatannya masih ada, dan persepsi Tao masih ada, setelah mencapai tingkat tertentu, darah tidak lagi penting, harta yang dimilikinya bahkan lebih berdarah. Entah kenapa, dia ingat seseorang, perempuan jalang, Wang Fuxi. Di masa lalu, Raja Manusia juga merupakan batu ketika dia dirampok ke surga, ini membuatnya secara tidak sadar berpikir bahwa jika garis keturunan Zhou Tian dirampok ke dunia, mereka semua akan berubah menjadi batu. Ada juga ingatan. Dia tidak yakin apakah Raja Rakyat seperti dia, dan dia akan menanggapi perampokan dengan ingatan. Jika demikian, itu akan menarik. Adalah keberuntungan yang menantang surga. Setelah menyesap wine, selain cahaya bintang, ada sentuhan cahaya peri putih bersih di tubuhnya, yang cukup murni, bebas dari kotoran dunia, dan lebih terang dari cahaya bulan. Dia telah melihat cahaya peri semacam ini sebelumnya, dan itulah yang memusnahkan sifat iblisnya. Untuk beberapa alasan, melihat cahaya peri putih bersih, dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, dan dalam kegelapan, dia sepertinya bisa mendengar panggilan wanita, penuh kelembutan. Kekuatan macam apa ini? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, mengulurkan tangannya tanpa sadar, seberkas cahaya peri putih murni jatuh dan menggantung di telapak tangannya, terasa cukup lembut dan baik. Sampai sekarang, dia tidak tahu dari mana atau dari siapa cahaya peri ini berasal, tetapi dia hanya tahu bahwa cahaya peri semacam ini cukup misterius, memiliki kekuatan pemurnian, dan dapat menghapus semua kotoran di dunia. Jangan sembunyikan, kemarilah. Ye Chen mengambil cahaya peri dan berkata dengan santai. Kemudian, dia mendengar tawa. Pria gemuk dan tua Naina, muncul dari balik batu, datang dengan tersentak, dan berkata dengan cukup bijak, memegang kendi anggur yang enak di satu tangan, itu benar-benar anggur tua, dia telah menghargainya selama beberapa dekade.
Ye Chen menyukai orang yang masuk akal, jadi dia tidak sopan. Melihatnya lagi, pria tua gendut di mata Ye Chen sangat menarik. Dia bukan orang yang berkultivasi abadi, atau dia tidak tahu bagaimana berkultivasi abadi. Alasan mengapa dia bisa menjadi setengah abadi adalah karena kekuatan dupa dan pemujaan penduduk desa, adalah sumber keabadiannya. Poin ini sangat mirip dengan kekuatan pikiran agama Buddha. Kamu tidak dibayar untuk apapun. Ye Chen berkata dengan senyum santai, katakan saja padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Bisakah kamu mengajariku cara berkultivasi abadi? Pria tua gemuk itu penuh harapan. Ya, buat hubungan yang baik. Ye Chen tersenyum, dan ada cahaya peri di antara alisnya, yang jatuh ke dalam pikiran lelaki tua yang gendut itu. Itu adalah metode kultivasi dan pembangunan fondasi yang paling dasar, yang benar-benar cukup. Ada sesuatu yang lebih tidak bisa dijelaskan di benaknya, yang membuat lelaki tua gendut itu terkejut. Setelah membacanya, dia berlutut dengan suara yang sama, seperti seorang penduduk desa yang berlutut untuk menyembah dewa, tubuhnya yang tua gemetar karena kegirangan selama bertahun-tahun, dan berapa banyak keabadian yang dia cari, dia tidak mau mengajarinya metode berkultivasi abadi. Dia tidak pernah memikirkannya. Di tahun-tahun langka, saya mendapat kesempatan, dan saya sangat berterima kasih. Ye Chen tersenyum, dan mengirimnya menuruni gunung dengan jentikan tangannya. Taois tua yang gendut merasa kesurupan untuk beberapa saat, dan dia sudah berada di kuil Tao. Dia sangat terkejut bahwa kekuatan supernatural yang begitu besar hanya dapat dicapai oleh makhluk abadi tingkat tinggi. Sekali lagi, dia membungkuk dengan hormat ke puncak gunung. Dia seharusnya beruntung. Untungnya, di tahun-tahun terakhirnya, dia bertemu dengan seorang bangsawan, sehingga dia tidak meninggalkan penyesalan sebelum dimakamkan. Di puncak gunung, Ye Chen bangkit dan menggeliat. Dia belum memaksakan terobosan dalam basis kultivasi puncak Lingsu. Tidak baik untuk maju dengan cepat. Kaisar ke-10 dari Great Chu, tapi dia disambar petir sepanjang jalan. Oleh karena itu, Yingji-nya tidak sama dengan Yingji biasa. Responsif kesengsaraan biasa, yang maju dalam kultivasi, memiliki malapetaka, tetapi dia yang memiliki ingatan akan malapetaka, menerobos alam, tidak ada yang namanya malapetaka, dan dia mengambil jalan yang tidak biasa. Pada malam hari, dia keluar dari kuil Tao dan berjalan di langit. Pemandangan surga masih bagus, dan kekuatan spiritualnya cukup melimpah. Ini hanya dunia abadi yang tersebar. Jika diubah menjadi dunia abadi atas, itu pasti lebih buruk. Dinasti yang terorganisir harus mengadakan pertemuan roh secara relatif, kultivasi akan ada lebih banyak sumber daya daripada San Xianji, setidaknya Anda dapat menerima gaji. Nenek moyang Dao adalah penguasa surga, dan turunan Dao cukup makmur. Sepanjang jalan, dia melihat banyak kuil Tao, terletak di pegunungan yang dalam dan hutan tua, bahkan di malam hari, dupa sangat kuat dan berasap. Sayangnya, hanya ada sedikit pembudidaya abadi yang sebenarnya, kebanyakan dari mereka adalah tongkat ajaib. Ledakan. Gemuruh. Bepergian ke langit di atas sekelompok gunung, Ye Chen tiba-tiba mendengar gemuruh dalam kehampaan. Dia berhenti tiba-tiba, menyipitkan matanya sedikit, dan mengerutkan kening. Dia akrab dengan gemuruh semacam ini. Dia akan mendengarnya sesekali ketika dia berada di surga. Itu akan menjebak suasana hati. Tanpa diduga, langit bisa mendengarnya, dan langit juga bisa mendengarnya. Dari sudut pandang ini, jika Anda berada di dunia bawah, Anda juga harus bisa mendengarnya. Gemuruh kuno bisa bergema di 3 alam. Lebih baik tidak mengalami kecelakaan, gumam Ye Chen pelan, dia tidak bisa tidak mengkhawatirkan Kaisar Huang dan Hongyan. Jika terjadi kecelakaan, sulit bagi kedua tubuh suci Dacheng untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini benar-benar batu yang aneh, tetapi telah diperbaiki ke alam roh kosong. Ketika Ye Chen melihatnya, ada tawa yang menyeramkan, dan angin dingin bertiup tanpa bisa dijelaskan di dunia, menambahkan sentuhan kesuraman. Ye Chen melihat ke belakang dan melirik ke satu sisi. Menatap ke mata, saya melihat seorang lelaki tua, bungkuk, dengan rambut tergerai, bersandar pada kruk berkepala naga, matanya merah, dan wajahnya berkerut, senyumnya sangat menakutkan di malam hari, penglihatannya tidak rendah, dan dia bisa melihat tubuh asli Ye Chen, adalah sebuah batu. Barang bagus. Mata Ye Chen berbinar, dan yang dia tatap adalah kruk lelaki tua itu dengan kepala naga. Itu bukan benda biasa, itu terbuat dari besi peri jenis khusus. Lelaki tua itu jelas ingin melakukannya membunuh orang demi uang, jadi kruknya, harus mengambilnya untuknya. Ketika dia pertama kali datang ke alam surga, dia tidak memiliki senjata yang berguna, kruk sudah cukup bagus, setelah meleleh, itu lebih dari cukup untuk menempa pedang peri yang mendominasi. Roh batu aneh itu, sangat bagus untuk memurnikannya menjadi alkimia.
Lelaki tua itu tersenyum pelan, melangkah keluar dari udara, mengulurkan tangan tuanya yang layu, dan menangkapnya keesokan harinya. Episode 2563 Dinghai Shenzhen. Ledakan. Langit runtuh, tidak mampu menahan paksaan telapak tangan lelaki tua itu. Dia tidak berada di alam Kongming biasa, dia memiliki beberapa Taoisme, dia memiliki modal untuk menjadi sombong, dan dia juga sangat ahli dalam membunuh orang dan mencuri barang. Ye Chen menenangkan diri, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan meninju dengan satu pukulan. Meskipun dia tidak memiliki darah dan tubuh yang mendominasi, dia memiliki persepsi tentang Tao, dan ada ukiran naskah segel misterius di antara telapak tangan dan jarinya. Engah. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, darah berkobar, Ye Chen berdiri diam, dan lelaki tua bungkuk itu tidak sehat, tulang metakarpalnya meledak, seperti layang-layang dengan tali putus, terbalik ke samping. Setelah itu, terdengar suara gemuruh, dan lebih dari selusin gunung dirobohkan olehnya. Di tengah bebatuan yang kacau, lelaki tua bungkuk itu menstabilkan sosoknya, dan tidak ada yang namanya postur tinggi, yang tergambar di matanya adalah ketidakpercayaan, bahkan ketakutan. Dia berada di alam neter. Dia bukan abadi biasa. Di masa lalu, dia jarang kalah dalam pertempuran dengan peringkat yang sama. Yang datang adalah Dewa Surgawi. Dia juga memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi baja yang tangguh. Dewa, serahkan harta itu, dan selamatkan hidupmu. Ye Chen melangkah ke langit, kata-katanya tidak jelas dan sunyi, dan langkahnya lambat, tetapi Dao Yun penuh energi, dan setiap helai kain menginjak denyut nadinya. Dao, terserah kamu. Pria tua bungkuk itu mendengus dingin, matanya tiba-tiba berubah menjadi keemasan. Segera, cahaya ilahi keluar dari matanya, mengumpulkan pedang pembunuh jiwa primordial, yang dirancang untuk membunuh tubuh asli. Dia berada di alam Kongming, dan harus menggunakan potensi alam Kongming, seperti pembunuh jiwa primordial. Sangat disayangkan bahwa dia masih meremehkan Ye Chen. Yang berlawanan dengannya tidak berada di alam roh umum. Dia telah membuka Danhai dan Shenhai sebelum mencapai barisan Kongming, dan bahkan Yuan Shen duduk di altar. Yang disebutnya pengetahuan Dewa Yuan Shen efektif untuk kekosongan spiritual biasa, tetapi tidak untuk Ye Chen. Faktanya, memang begitu, Ye Chen bahkan tidak bersembunyi, dan melawan pedang Yuan Shen. Setelah dipukul, Tuan Muda Ye tidak punya alasan untuk tidak mengembalikannya. Dia membanting tangan prasasti, dan lelaki tua bungkuk itu terbang keluar lagi. Cederanya lebih menyedihkan dari yang terakhir kali. Tubuh tuanya yang keriput dan kering, hampir dipukuli berkeping-keping, dengan darah dan tulang beterbangan kemana-mana. Bagaimana mungkin? Pria tua bungkuk itu memuntahkan darah, terhuyung-huyung, dan meninju bola-balik, membuatnya curiga dengan cita-citanya, membuatnya tanpa sadar berpikir bahwa dia berada di alam roh kosong, dan lawannya adalah di alam kehampaan. Bagaimana bisa batu humanoid dipukul dengan sangat baik? Bersenandung. Ketika Ye Chen tiba, dia menutupi langit dengan telapak tangannya, dan kehampaan bergetar. Tidak baik. Wajah lelaki tua bungkuk itu tiba-tiba berubah, dan dia segera melafalkan mantra dalam hati. Segera, dia melihat 4 cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, yang merupakan 4 karakter emas kuno, mengelilinginya, terjalin dengan kekuatan misterius. Beberapa saat yang lalu, dia melarikan diri dari dunia itu. Dalam sekejap, dia telah lolos dari beberapa ribu zang, dan berkata dengan sangat cepat. Ups. Dunjia Tianzi. Mata Ye Chen berbinar, dia benar-benar meremehkan lelaki tua ini, dia tidak hanya memiliki besi peri, tetapi dia juga menyembunyikan harta rahasia semacam ini. Keempat karakter Dunjia Tian harus menjadi kombinasi, yang dapat membantu orang melarikan diri. Yah, kamu roh batu, suatu hari, aku akan menemukanmu untuk menyelesaikan kasus ini. Pria tua bungkuk yang melarikan diri ke langit yang jauh mengirimkan kembali kata-kata jahat. Itu merah, bersinar dengan cahaya hutan, dan tampak seperti setan. Dari sudut manapun, memainkan semua kejahatan. Saat ini, jika ada orang dari surga di sini, mereka pasti akan terhibur. Jika Anda tidak berbicara kasar, Tuan Muda Ye tidak akan pernah membiarkan Anda pergi, apalagi provokasi telanjang seperti itu. Memang, Ye Chen mengejarnya, mengapa dia ingin merampokmu tanpa bayi? Belum lagi membawa 2 harta bersamanya, dia kekurangan segalanya saat pertama kali datang ke surga, jadi dia harus mencari seseorang untuk melakukan operasi. Melihat Ye Chen mengejarnya, lelaki tua bungkuk itu merasa sedikit patah hati, dan berlari lebih cepat. Dari jarak jauh, dia bisa melihat 4 karakter Dunjia Tian yang mengelilinginya, yang sangat cerah. Seperti yang dipikirkan Ye Dasao, mereka benar-benar kombinasi, mengikuti lintasan tertentu, diatur dan diputar, dan kekuatan aneh yang dihasilkan sangat misterius.
Alasan mengapa lelaki tua bungkuk itu bisa lolos dari penindasan adalah karena kekuatan itu. Di memberkati kecepatannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya mengejar dan melarikan diri, ada banyak gerakan, dan ada poni yang konstan. Malam yang sunyi menjadi tidak tenang, banyak gunung terjal runtuh karena keduanya, membangunkan banyak pemimpi, dan banyak makhluk abadi berlari keluar untuk memeriksanya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Pria tua bungkuk itu berkeringat dingin, sering menawarkan pengorbanan esensi untuk meningkatkan kecepatannya. Sejak Ye Chen mengejarnya, dia tidak pernah melihatnya berteriak padanya lagi, dan dia tidak punya waktu untuk berteriak padanya lagi, dan dia tidak berani menoleh ke belakang. Pria itu pasti sedang menatapnya. Ini adalah postur bahwa jika Anda tidak membunuhnya, itu belum berakhir. Di belakangnya, gerakan Ye Chen licik, mengejar dan membunuhnya sepanjang jalan. Setelah Ying Jie, tubuhnya tidak terlalu cerah, dan dia belum sepenuhnya beradaptasi dengannya. Selain itu, dia berada dalam kondisi kekosongan roh, dan banyak metode sihir kecepatan sangat berkurang. Jika bukan karena ini, dia akan tertangkap dengan orang itu lama. Di depan, bukan lagi daratan, tetapi Anda bisa melihat ombak yang bergolak, lapisan ombak yang kasar, berjatuhan ke langit, melainkan samudera luas, memantulkan bintang dan cahaya bulan, dan bersinar dengan kecemerlangan air. Pria tua bungkuk itu melangkah masuk dengan satu langkah, dan dengan plop, dia melompat ke laut. Kemana harus pergi? Ye Chen tiba setelah beberapa saat, dan terjun ke dalamnya. Setelah memasuki dasar laut, lelaki tua bungkuk itu menghilang. Ye Chen perlahan duduk, mendengarkan sekeliling dan melihat sekeliling. Dasar lautnya cukup gelap, banyak gunung buatan di dalam air, banyak terumbu karang, dan tanaman asli di laut, ikan laut sangat aktif, mengibaskan ekor ikannya yang kuat, dan berlarian. Oleh Ye Chen, sepasang mata ikan masih sedikit menoleh. Aneh, dari mana esensi batu itu berasal? Lihat lagi, aku akan merebusmu. Ye Chen menggertak. Dengan baik. Suara ini sangat bagus, dan ikan terbang bisa berlari kencang. Ye Chen mengorbankan manik-manik penerangan dan memperhatikan mereka sepanjang jalan. Melihatnya, senyuman muncul di sudut mulutnya, ada langit dan bumi di dasar laut, ada lingkaran penyembunyian, dan bebatuan serta karang di sekitarnya bukan untuk dipajang, semuanya diukir dengan posisi, dan bahkan dia dapat dengan jelas menangkap pola tersembunyi, penglihatan masih ada. Mati. Dengan teriakan tiba-tiba, lelaki tua bungkuk itu muncul. Segera, bebatuan itu bergetar, dan formasi pembunuhan tiba-tiba muncul, menjebak Ye Chen, ada lampu peri hitam berselang-seling, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, dan dia memiliki kekuatan untuk membunuh kehidupan, dan dia harus berlutut saat memasuki dunia kosong. Ye Chen bahkan tidak melihatnya, dia menginjak kakinya di tanah, dan lingkaran kesunyian menyebar. Kemanapun dia lewat, bebatuan runtuh satu demi satu, dan pola susunan diledakkan. Susunan pembunuhan yang baru saja sembuh dimusnahkan di tempat. Engah. Pria tua bungkuk itu memuntahkan darah, dan ketika dia terpengaruh, dia melangkah mundur, ekspresinya semakin ngeri, dan dia segera terbang, seperti aliran cahaya, melesat ke kedalaman dasar laut. Kamu bisa pergi. Ye Chen mencibir, dan mengikutinya dengan tidak tergesa-gesa. Dia telah mengunci lelaki tua itu dengan jiwanya, dan tidak ada cara lain untuk bertahan hidup. Dia harus membayar harga untuk merampoknya. Setelah sekian lama, sebuah istana bawah laut muncul. Itu seharusnya sebuah rumah besar, lebih tepatnya, itu adalah gua kultivasi dari lelaki tua bungkuk itu, tidak besar, tetapi ada yin dan yang di dalamnya, dan dia melarikan diri ke dalam rumah itu dalam sekejap mata. Ye Chen berjalan sepanjang jalan, mencari tempat. Gerbang mansion ditutup, dan Anda dapat melihat polanya mengalir, ada penghalang untuk melindungi gunung, dan dua singa batu di gerbang itu sangat ganas, bukan makhluk hidup, tetapi terukir dengan pengekangan, menembakkan guntur. Sayang sekali serangan mereka terlalu lemah, Lei Mang hanya menggosokkan segenggam percikan api ke tubuh Ye Chen, tetapi pertahanannya tidak berhasil menembus, dan Ye Chen menamparnya, mengubahnya menjadi abu terbang. Lagi pula aku seorang tamu, mengapa kamu tidak mengundangku untuk melakukan sesuatu? Ye Chen berdiri di depan pintu dan melihat ke mansion sambil tersenyum. Melalui pintu, dia bisa melihat lelaki tua bungkuk di dalam, dengan ekspresi ganas di wajahnya, menatapnya dengan ganas. Warna matanya lebih merah. Sesuatu masuk. Pria tua bungkuk itu mengertakkan gigi. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen juga orang yang nyata, dan dia benar-benar masuk. Apa yang disebut pesona perlindungan gunung hanyalah hiasan, tubuh halus dan ilusi dari jalan kaisar, dan dia melangkah dengan mudah. Kamu. Pria tua bungkuk itu mundur dengan kaget, mundur begitu cepat hingga hampir jatuh.
Di kehidupan selanjutnya, jangan memprovokasi siapapun yang tidak seharusnya kamu lakukan. Ye Chen berkata dengan tenang, dan 9 dewa keluar bersama, membentuk pedang roh primordial. Engah. Orang tua bungkuk itu terbunuh di tempat, matanya membelalak, dipenuhi rasa takut dan tidak percaya, penyesalannya tidak bisa disembunyikan, dia akhirnya keluar sekali, dan menyinggung iblis. Setelah membunuh lelaki tua itu, Ye Chen dengan santai membawa kruk utama. Meskipun besi dewa ini tidak sebagus besi dewa Daluo, itu dianggap lebih unggul. Dia memegangnya di satu tangan, dan api roh primordial dikorbankan sesuai itu, dibungkus dengan kruk kepala naga, dan terus-menerus ditempa dengan seni pemurnian abadi untuk mengekstrak esensinya besi abadi, yang begitu gelap dan tidak licin, dilebur emas olehnya. Tempat ini sangat bagus. Ye Chen berjalan berkeliling menonton sambil memegang besi dewa untuk tempar. Gua budidaya orang tua bungkuk juga merupakan alam semesta, dikelilingi oleh hujan dan kabut, dan ada beberapa pohon buah spiritual. Selain itu, terdapat bunga spiritual dan tumbuhan langka, serta sebuah paviliun yang sangat indah. Ye Chen tersenyum, datang ke surga untuk pertama kalinya, sebaiknya menetap di sini. Sambil berbicara, senjata yang dibuat oleh dewa besi telah selesai. Namun, dia ingin menempa pedang, tetapi secara tidak sengaja, dia menempa batang besi, seluruh tubuhnya berwarna emas, dan itu sebanding dengan batang besi emas hitam kaisar kera kecil. Bagus sekali. Ye Chen mengayunkannya, suara mendengung masih sangat menyenangkan, besi dewa itu luar biasa, cukup berat, dia membawanya untuk memukul orang, dan dengan palu, dia bisa memukul orang menjadi gumpalan. Batang besi adalah batang besi, dia tidak peduli, menggunakan pedang di dunia bawah, menggunakan tripod di surga dan 10.000 alam, datang ke surga, lalu bermain dengan tongkat, perasaan menyapu dunia dengan tongkat, itu harus baik. Berbalik, dia duduk, dan dengan santai mengambil kata Dunjia Tian. Ding, Hai, Sen, Needle. Ye Chen bergumam pelan, membaca kata demi kata. Mereka sangat menarik, mereka tampaknya memiliki spiritualitas, mereka mengatur diri mereka sendiri, terjalin dengan kekuatan aneh. Sayangnya, lelaki tua bungkuk itu tidak mengetahui rahasia baju besi, dan dia tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatannya, seperti karakter surgawi ini, mereka perlu mengandalkan benda asing untuk menunjukkan misterinya. Berpikir seperti ini, dia meletakkan keempat Dunjia Tianzi pada batang besi satu persatu, dan batang besi yang luar biasa itu bergetar dengan pancaran cahaya. Setelah itu adalah pengakuan dari tuannya, setetes darah meleleh ke dalamnya, dan batang besi yang terbuat dari besi peri harus diolah dengan baik, dan ketika kembali ke surga, itu akan menyatu dengan Chaos Ding, dan Ding pasti sangat senang. Karena kamu memiliki kata Dunjia Tian. Aku akan memberimu nama Ding Hai Shenzhen. Di masa depan, bergabunglah denganku di langit dan langit. Ye Chen tersenyum, memasukkan batang besi ke tanah, dan mengeluarkan tas penyimpanan orang tua bungkuk itu. Harta karun di alam Netherworld masih sangat kaya. Orang tua itu adalah seorang alkemis, dan pil serta resepnya sangat diperlukan. Adapun bahan alkimia, ada banyak yang bermutu tinggi. Sayangnya, tidak ada bahan untuk memurnikan jiwa menghidupkan pil, sisanya adalah gulungan kuno, dan sebagian besar catatan adalah rahasia. Ini harus menjadi mata uang umum langit. Ye Chen mengambil batu bercahaya, bentuknya teratur, seperti batu bata kecil, berisi asal-usul langit dan bumi. Saya telah melihat pengantarnya dalam gulungan kuno. Itu disebut Tianxi, yang setara dengan uang dunia fana, jika Anda pergi mengembara di masa depan, Anda dapat mengandalkannya. Sayangnya, dia mencari-cari, tetapi tidak melihat api sebenarnya dari lelaki tua bungkuk itu, kemungkinan besar dia adalah seorang alkemis setengah hati, atau dia menggunakan api roh primordial untuk membuat alkimia. Mengumpulkan banyak harta, menyesap anggur kental, melihatnya bangkit lagi, dan menutup pintu mansion dengan rapat, jadi dia mulai bekerja di balik pintu tertutup, menggambar ulang pola formasi, dan mengatur ulang formasi. Rumahnya di surga, jadi dia harus menjaga itu tidak bisa dilayani oleh orang lain. Pencapaiannya di lingkaran sihir jauh melebihi lelaki tua bungkuk itu, tidak peduli menjaga formasi asteris-asteris, menjaga pesona, atau menyerang lingkaran sihir, semuanya berada di puncak, sangat licin. Butuh waktu 3 hari penuh untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sebuah rumah besar ditutupi dengan formasi di mana-mana. Ada banyak formasi sihir, satu demi satu, yang mampu menyerang dan bertahan. Dalam cahaya redup, dia berdiri di depan mansion, menurunkan plakat sebelumnya, menggantinya dengan yang baru, dan mengukir 2 karakter besar, Istana Naga. Sempurna. Malam tiba dengan tenang, dan dasar laut gelap dan sunyi. Di Istana Naga, Ye Chen sudah duduk bersila, bernapas dengan tenang, mengkonsolidasikan wilayahnya.
Selama beberapa hari berikutnya, dia harus berlatih dengan hati-hati, dan kemudian, dengan hati-hati membuat masalah, dia datang ke surga sesekali, dan dia harus memberikan hadiah besar kepada leluhur Tao. Menunjuknya sebagai istana surgawi, dan dia harus memberikannya ketika dia punya waktu. Nah, undang lelaki tua Kaisar Langit ke alam Sanxian untuk bersantai. Adapun tahta Kaisar Langit, paling cocok baginya untuk menjadi yang paling cocok tidak mungkin, jika tidak ada keributan besar, Daozu tidak akan melihatnya. Di puncak Misti, leluhur Tao menatapnya, jika dia ingin melihat Kaisar Agung, dia akan muncul sendiri. Adapun pikiran Ye Chen, dia tidak tahu, apalagi berharap, bahwa seseorang yang harus dirampok, sedikit kekosongan roh, sedang berpikir untuk membuat masalah di Istana Surgawi saat ini, jika dia tahu, dia akan merasa lega. Mungkin dia akan datang menjemputnya secara pribadi, jika tidak, para murid dan cucu akan dipukuli dan dilukai. Tuan, mengapa Anda tidak membawanya ke sini? Tanya tubuh kekacauan di sampingnya. Satu malapetaka dan satu latihan, dia perlu meredam pikirannya, dan akan membutuhkan waktu lama baginya untuk menanggapi malapetaka itu. Daozu tertawa, mengetahui bahwa tubuh yang kacau itu ingin melawan Ye Chen, tetapi itu bukan waktunya. Belum. Taois tua, tunjukkan padaku. Kaisar Ming mengucapkan kata-kata itu, dia sudah lama tidak bertemu dengannya, dan dia sangat merindukan Tuan Muda Ye. Namun, alam surga tidak seperti alam manusia, dan penghalang antara surga dan kegelapan lebih istimewa. Di seluruh alam surga, dia hanya bisa melihat leluhur Taois, tetapi dia tidak bisa melihat Ye Chen di sudut gunung manapun. Daozu tidak menjawab, tetapi menutup matanya sedikit, dan bermeditasi dalam tidur palsu. Kaisar dunia bawah menarik napas dalam-dalam, bukan karena marah, tetapi dengan harapan di dalam hatinya, menunggu Ye Chen marah, kekacauan yang disebabkan oleh dunia di dunia bawah di masa lalu, jika dia pergi ke surga, dia akan melakukannya. Untuk membuat keributan. Dalam hal ini, dia masih memiliki kepercayaan besar pada Kaisar ke-10 dari Great Chu. Jika hal yang melanggar hukum itu membuat keributan, Kaisar besar tidak akan tahan. Episode 2564 Daging Naga. Saat itu malam, dan istana naga damai dan sunyi. Ye Chen bernapas dengan tenang, tubuhnya dikelilingi oleh kecemerlangan abadi, dan tubuh batunya juga memiliki cahaya, meskipun tidak seterang tubuh suci, namun masih sangat menarik perhatian, cara misterius adalah makna yang paling benar. Duduk bersila selama beberapa hari telah mengkonsolidasikan alam. Sejauh ini, dia belum menembus ke alam Netherworld. Bukannya dia tidak ingin maju, tapi dia perlu meletakkan fondasi yang kuat. Jika dia ingin menerobos, dia bisa membunuh sampai ke alam Sein dalam satu hari dan menerobos dengan Taoisme dilengkapi dengan gantungan tingkat dewa. Puncak Yunfei saat ini seharusnya sangat damai. Aku tidak tahu kapan aku melihatnya bangun, memegang pot anggur, duduk di atap, diam-diam menatap Misti, aku bisa melihat bintang-bintang, tetapi karena laut yang bergolak, masing-masing buram. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika dia sedang menonton, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari laut, mengguncang istana naga. Mengumpulkan pikirannya, Ye Chen berjalan keluar dari istana naga dalam satu langkah, melambung ke atas, dan muncul ke permukaan laut. Di pantai, keduanya berkelahi cukup meriah, tidak bisa dikatakan bahwa itu adalah dua orang, tetapi tepatnya, itu harus menjadi boneka dan naga, dan pertarungan berjalan lancar. Mari kita bicara tentang boneka itu, terlahir sangat lucu, dengan ikat perut. Melihat naga itu lagi, itu jauh lebih ganas, sangat bermusuhan, dengan mata naga besar yang bersinar dengan cahaya hutan, dan mulut naga berdarah itu terbuka, ia dapat menelan seekor banteng, dan ia bermain dengan hidupnya. Asap masih mengepul dari tubuh kecil itu. Bayi kecil yang lucu, bisakah kamu melakukannya? Ye Chen menghela nafas, menemukan batu, duduk di atasnya, dan sangat lelah di malam hari, dia berlari ke sini untuk menonton pertunjukan besar. Namun, saat berikutnya, dia mengubah kata-katanya, naga yang imut, kamu bisa melakukannya. Itu bukan salahnya, itu hanya karena naga itu dipukuli. Naga itu benar-benar sombong, dan guntur serta kilatnya sangat dahsyat sehingga membuat boneka kecil itu kesal, dia membuka gantungan di tempat, menginjak roda panas, memegang pistol runcing di tangannya, menggantungkan lingkaran di lehernya. Dan melilit tubuhnya dengan sutra-sutra, melonjak dan berubah, mana tidak terbatas, begitu ganas sehingga tidak ada yang perlu dikatakan. Biarkan kamu memarahiku, biarkan kamu memarahiku. Diiringi oleh suara kekanak-kanakan Xiaowa, pemandangan setelah itu mengerikan. Naga sebesar itu begitu dipalu oleh orang sekecil itu sehingga tidak bisa mengangkat kepalanya.
Tubuh naga emas terkoyak, dan darahnya tercurah seperti hujan, menodai laut menjadi merah. Kamu tidak bisa terlihat seperti kamu. Ye Chen mendecakkan lidahnya, meskipun dia tidak tinggi, dia bisa melawan dan bertarung boneka seperti itu, jika dibawa ke surga, juga merupakan bakat, putra kaisar yang asli. Ah! Dengan teriakan, naga itu jatuh ke langit dan mendarat di pantai. Setelah itu, bayi kecil itu menungganginya. Si kecil berwarna merah muda dan mungkin belum disapi, tetapi dia kejam dan melepas sisik naganya. Sepertinya dia akan kembali untuk membuat sepasang baju besi. Tendon naganya, lihat di postur, siap untuk kembali dan merebusnya. Ye Chen mendecakkan lidahnya lagi, si kecil memiliki naluri alami, jika dia membantai seekor naga, sebagian besar anggota keluarganya juga kejam. Ketika dia melihatnya, boneka kecil itu sudah selesai, dan dia melirik ke arah ini, apa yang kamu lihat? Lewat. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Aku tidak mau makan daging naga. Bayi kecil itu mengedipkan matanya yang besar, giginya hilang, dia seputih salju, alisnya indah, tulangnya luar biasa, dan dia memiliki darah yang mendominasi. Ini. Betapa memalukan, Ye Chen mengatakannya di mulutnya, tetapi tanpa sadar di kakinya, dia menepuk pantatnya, dan dia datang makan malam gratis, jika kamu tidak makan dengan sia-sia. Ikut aku. Xiaowa tersenyum, dan mengambil langkah terhuyung-huyung, roda panas muncul kembali di bawah kakinya, dan angin, guntur, dan kilat sepanjang jalan, langsung menuju sekelompok gunung di kejauhan. Roda itu bagus. Ye Chen mengelus dagunya. Pada malam yang sunyi, di hutan pegunungan yang gelap, dengan api unggun yang terang, sebuah panci besi besar didirikan, air mendidih di dalam panci, dan daging naga yang direbus harum. Apa-apaan, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Bayi kecil itu mengangkat kepalanya. Orang luar. Ye Chen dengan santai menjawab, memegang sendok besar, mengaduk dalam panci daging, menunggu untuk makan daging naga. Sayang sekali Long Jie dan Pangeran Qinglong tidak ada di sini, jika tidak, dia akan menendangnya. Semuanya adalah naga, dan mereka semua memiliki leluhur yang sama, dan mereka berkerabat. Di sana, Chen Tangguan, rumahku, jika kamu bebas di masa depan, kamu bisa pergi dan bermain denganku. Xiaowa menunjuk ke satu sisi, pertempuran itu sangat berdarah, kali ini benar-benar polos dan cemerlang. Rumahku ada di dunia Sanxian, enak. Ye Chen mencicipi kaldu dan menambahkan beberapa bumbu. Dia bersedia berteman dengan orang-orang di dunia Sanxian. Dia akan menjadi orang hebat yang menggulingkan surga. Istana. Apakah kamu melihat lelaki tua itu, Tuanku Taoist Tai, seorang pejabat tinggi di pengadilan surgawi? Xiaowa mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Tai. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan mata ke langit, seseorang benar-benar datang, itu adalah pria gemuk besar dengan pengocok debu di tangannya, tidak memiliki beberapa helai rambut. Orang-orang dari surga. Ye Chen menyentuh dagunya lagi, sudah memikirkan satu hal, karena dia datang dari atas, dia tidak bisa dibiarkan berdiri kembali, menurut posisi ini, mengetuk dahi dengan tongkat, itu harus sangat asam. Jangan katakan padanya aku pernah ke sini. Bayi kecil itu melompat dan berubah menjadi batu. Ye Chen tidak menjawab, hanya memegang sendok besi besar, mengaduk kaldu dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, Taoist Tai tiba, mendarat dengan ringan, menyipitkan mata, melirik Ye Chen, memutar matanya, menyipitkan mata lagi, dan melirik ke batu yang diubah menjadi Xiaowa. Ketika dia menunggu untuk melihat panci besi besar, dia tanpa sadar menggosok matanya, dan memanjat untuk menciumnya. Panci itu besar dan dagingnya sangat harum. Tidak diragukan lagi itu adalah daging naga. Dilihat dari kemurniannya, itu bukan daging naga. Dilihat dari kemurniannya, itu bukan daging naga. Naga biasa. Kamu bajingan, bangun untukku, teriak Taoist Tai, menendang batu yang diubah menjadi Xiaowa, dan mengenali teknik transformasi ketika jatuh, dapatkah dia melepaskan pandangannya? Bayi kecil itu sudah berwujud manusia lagi, hei tersenyum. Apa ini? Taoist Tai berteriak. Daging naga. Aku tahu itu daging naga, siapa itu? Raja Naga. Pangeran ketiga. Aku. Taoist Tai tidak muncul dalam sekali tarikan napas, hampir jatuh ke dalam panci. Dia memarahiku lebih dulu, Xiaowa cemberut. Kalau begitu kamu akan membunuhnya. Taoist Tai meniup janggutnya dan menatap, apakah kamu tahu siapa Raja Naga itu? Seorang pangeran agung di surga, dan lebih dari 80% pasukan air di surga semuanya dikendalikan oleh klan naga, yang dapat membanjiri seluruh dinasti Chen dalam sekejap. Tangguan. Taoist Tai membuka mulutnya, ingin menegurnya, tetapi dia melihat Ye Chen, dia sangat berdedikasi,
dia masih menuangkan bahan ke dalam panci, bersenandung sedikit, dia dalam suasana hati yang luar biasa baik. Kali ini, Taoist Tai berdiri tegak, meletakkan anak laki-laki itu terlebih dahulu, dan menatap pemuda ini dengan serius. Klan naga sangat menakutkan, tetapi dia seperti orang normal. Sepanci kaldu direbus olehnya lezat, benar-benar koki tingkat pengerjaan. Sis Hijing kecil, apa yang kamu lakukan? Tanya Taoist Tai, atau dia berkata bahwa dia datang dari atas, dan dia berpengetahuan luas ketika berbicara. Dia tahu bahwa dia adalah seorang pejabat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia mengira dia adalah seorang pejabat. Seorang gangster. Hong Jun adalah pamanku. Ye Chen membuat nama. Hong Jun yang mana? Master Tai mengangkat alisnya. Pemimpin Gao Lao Zuang. Dasar idiot, permainkan aku. Ayo, Pak Tua, kemarilah. Ye Chen meletakkan tangan di pundak Taoist Tai, terlepas dari apakah dia mau atau tidak, dia bangkit dan pergi. Melihatnya dari belakang, kedua bersaudara itu sangat baik, dan mereka langsung pergi ke Ye Hei Feng Gao pergi. Ah! Kemudian, ada jeritan yang mendominasi. Ketika Ye Chen keluar lagi, dia bahkan menyeka keringatnya, di wajahnya yang tampan, ada kata besar, suang, yang terukir di atasnya. Saya sudah mengatakan semuanya, orang-orang di atas, datang dan menghajar saya satu persatu, dan bahkan menggertak saya. Ah, kamu sangat pandai bertarung. Xiaowa melirik Tai yang dipukuli, lalu mengamati Ye Chen dari atas ke bawah, tidak peduli dengan hidup atau mati tuannya. Rekan setim yang dia bawa ke sini benar-benar alami. Kekosongan spiritual telah menghantam seorang suci. Ayo, makan sup. Ye Chen bertindak acuh tak acuh, dia bahkan tidak menggunakan mangkuk, dia malah menggunakan baskom. Apakah kamu suka makan daging anjing? Xiaowa melayang di udara, tidak takut tersiram air panas, dia mengulurkan tangannya untuk mengambil ke dalam panci, daging naga yang disembelihnya masih sangat kuat. Tidak apa-apa. Ye Chen mengambil seteguk kaldu. Oke. Xiaowa terkekeh, mari kita rebus anjing yang mengaum sebentar lagi. Pria itu sangat kejam. Dia selalu suka menelan kehidupan. Lihat aku kembali dan gigit aku kembali. Di tengah malam, Xiaowa pergi, mengambil kaki Tai dengan satu tangan, dan langsung berjalan ke sisi lain. Dia akan pulang. Setelah berjalan jauh, dia tidak lupa melambaikan tangan kecilnya kepada Ye Chen, namaku Neza. Anak ini memiliki masa depan. Ye Chen berkata dengan penuh arti, berbalik dan menghilang ke dalam malam. Kembali ke istana naga bawah laut, ada seseorang yang berdiri di depan pintu. Itu adalah seorang pemuda berpakaian salju putih, melambaikan kipas lipat dengan lembut, tetapi dari depan, dia bukan laki-laki, wajahnya cantik dan lembut, dengan pemerah pipi dan alas bedak, dan sepasang alis daun willow, pasti diwarisi dari leluhurnya. Jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, apakah Anda benar-benar mengira itu perempuan? Ye Chen lewat dan meliriknya, dia bukan seorang pembudidaya manusia, tetapi roh kelabang. Berhenti. Kelabang berbaju putih berkata dengan tenang, ini rumah kakak laki-lakiku, siapa kamu? Begitu dia mengatakan itu, Ye Chen mengerti, ini bukan kunjungan, tapi kunjungan ke kerabat. Aku tidak tahu sudah berapa lama kamu di sini namun, ada batasan di Istana Naga, jadi dia tidak bisa masuk, jadi dia harus berdiri di depan pintu. Rumahnya menjualku. Ye Chen mengangkat bahu. Roh batu kecil, berani berbohong padaku. Kelabang berpakaian putih mendengus dingin dan menebas dengan telapak tangannya. Faktanya, dia menyukai Ye Chen, roh batu. Jika dia menelannya, basis kultivasinya akan menjadi sangat meningkat. Bentak. Di dasar laut, tepuk tangan juga sangat keras. Kelabang menamparkan udara dengan satu telapak tangan, tetapi tamparan Ye Chen ditampar dengan rapi. Dia memiliki wajah yang tampan, yang secara langsung mengubah orang. Langit dan dunia bawah luar biasa, dan bahkan saudara senior Anda tidak dapat cukup melihatnya. Di mana Anda berasal dari? Kepercayaan diri. Aku meremehkanmu, kelabang berbaju putih berkata dengan ganas, dan segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan kabut ajaib, yang bukan kabut ajaib biasa. Jika seorang biksu terkontaminasi, tubuhnya akan hancur. Dibandingkan dengan dia, Ye Chen jauh lebih sederhana. Dia mengayunkan tongkat dan mengubahnya menjadi kabut darah, hanya menyisakan roh primordial ilusi. Sebelum dia bisa bereaksi, dia dilarang oleh Ye Chen. Kekuatan roh primordial hilang. Ketika tiba, roh kelabang putih tertekan, kematian ini terlalu sederhana, saya masih memiliki banyak metode abadi yang belum saya gunakan. Ini akan musnah, dan kepalanya akan diberikan ribuan mil. Kamu jauh lebih miskin daripada kakak laki-lakimu. Ye Chen mengambil tas penyimpanannya, menghitungnya, dan membuka pintu istana naga. Tidak ada harta di dalam tas penyimpanan, tetapi banyak pemerah pipi dan guas.
Episode 2565 Meminjam Hukum Surga. Di malam bulan purnama, Laut Cina Timur damai. Di Istana Naga di bawah laut, Ye Chen cukup santai, dia menutup pintu mansion dengan erat, memegang pedang kayu di tangannya, menari dengan tenang, setiap gerakan lambat, tetapi semuanya mengandung taoisme tertinggi. Dalam malapetaka, tanpa darah tubuh suci, ada sentuhan kebiasaan. Jalan kekacauan adalah jalannya, dan kembali ke aslinya juga merupakan jalan. Yang dia inginkan adalah perasaan yang paling orisinal. Untuk beberapa saat, dia sesekali menyadari sesuatu, dan bahkan memiliki imajinasi yang tidak dapat dijelaskan, yaitu suatu hari dia akan meninggalkan tubuh suci dan berubah menjadi tubuh biasa. Garis keturunan yang mendominasi itu menakutkan, tetapi pada tingkat tertentu, mungkin, itu adalah jenis belenggu yang lain. Hong Jun tidak tahu persepsinya, jika dia tahu, dia akan terkejut. Karena, leluhur Dao tertinggi ingin melakukan hal seperti itu saat ini juga. Dalam perubahan hidup yang tak berujung, itu adalah darah kekacauan yang membuatnya, tetapi juga darah kekacauan yang mengikatnya, dia ingin meninggalkan kekacauan dan menggunakan tubuh paling biasa untuk mewujudkan Dao. Gerakan pedang Ye Chen berubah dari waktu ke waktu dengan cepat dan terkadang lambat, Dao Yun lahir, dan ada bayangan lagi dan lagi. Sepertinya dia bukan lagi manusia, tapi seorang Tao. Dao Zu menatapnya dengan tenang, mata kaisar yang dalam dan tak terbatas bersinar dengan makna yang dalam, dengan keterkejutan dan nostalgia, seolah-olah dia melihat bayangan kaisar darinya. Dia adalah Hong Jun, penguasa surga. Sebelum berabad-abad, dia telah melihat seluruh hidup Kaisar Zun. Dia telah menyaksikan segalanya mulai dari perjalanan orang itu menuju keabadian hingga saat dia menjadi seorang kaisar. Jika seseorang memahami yang mulia kaisar, dia harus menjadi salah satu dari mereka. Kaisar tertinggi dan kaisar ke-10 dari Great Chu, keduanya sangat mirip, tidak peduli temperamen atau pikiran mereka adalah sama. Dari punggung yang tidak dapat diandalkan itu, seseorang dapat melihat semacam kepercayaan, semacam penolakan untuk mematuhi langit dan ketertiban kepercayaan, itu adalah mitos yang pantang menyerah. Di Istana Naga, Ye Chen sudah menyingkirkan pedangnya dan mengeluarkan kendi. Dia hari ini sedikit berbeda, dengan setiap gerakan, ada aura misterius, yang terlihat samar-samar, seperti temperamennya yang tidak tahu malu, yang cukup gelisah. Malam ini tidak sepi, dan ada pengunjung. Di seberang gerbang mansion, orang bisa melihat seorang pria ganas, bukan pembudidaya manusia, tapi roh kalajengking, sangat kejam, memegang mayat fana di tangannya, dimakan olehnya, mulutnya penuh darah, gambar itu, melihatnya saja sudah membuat perut ibuku mual. Selain dia, ada juga seorang wanita berbaju hitam, dengan penampilan menawan dan postur tubuh yang lebih menggoda, dia adalah roh laba-laba berbentuk manusia, menyeka darah dari sudut mulutnya, sepertinya dia baru saja makan seseorang, dengan sepasang mata indah menawan, masih bersinar dengan cahaya hutan yang haus darah. Ini, bagaimana istana Jackie Chan? Roh laba-laba terkejut, melirik plakat, dan kemudian melihat sekeliling, lokasi ini, pasti tidak melewatkan tempat. Lao Liu memiliki temperamen yang aneh. Tidak mengherankan jika dia mengubah nama rumahnya, kata Xie Zijing, membuka mulutnya yang berdarah, dan menelan mayat berdarah di tangannya. Inspeksi visual, mereka juga di sini untuk mengunjungi kerabat. Ye Chen menggosok dagunya, dan tanpa bertanya, dia tahu bahwa kedua goblin ini berasal dari gunung yang sama dengan kelabang sebelumnya. Mungkin mereka bertiga berasal dari guru yang sama. Hanya saja kelabang berlari lebih cepat, tetapi kaki dan kakinya lebih lambat. Adik laki-laki, jangan buka rumah dulu. Roh laba-laba tersenyum mempesona, bukan pesona biasa, orang biasa tidak tahan, dia mengolah cara rayuan. Tak perlu dikatakan, Ye Chen benar-benar membuka pintu. Kedua goblin itu tersenyum dan melangkah masuk bersama. Setelah memasuki gerbang, senyuman itu menghilang. Mereka tidak melihat adik laki-lakinya yang keenam, tetapi melihat roh batu, yang tersenyum pada mereka dengan menyilangkan kaki Erlang, senyum seperti itu cukup brilian, tapi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu menawan. Siapa kamu? Scorpion mengerutkan kening. Sama seperti kalian berdua, aku juga datang untuk menemui kerabat. Ye Chen mengangkat bahu. Roh batu kecil, mengapa kamu begitu tidak patuh? Roh laba-laba tersenyum jahat, menutup matanya yang indah, dan kemudian tiba-tiba membukanya lagi di saat berikutnya, dan cahaya aneh tiba-tiba muncul. Ye Chen tersenyum dan melirik dengan santai. Keempat mata saling memandang selama setengah detik, laba-laba itu tiba-tiba menyemburkan darah, dan melangkah mundur, dengan tatapan ngeri di matanya, yang juga mengejutkan roh kalajengking, seorang junior dalam roh kosong, hanya dengan satu pandangan, meludah darah di langit mundur, betapa menakutkannya roh batu kecil di depanmu ini.
Ada jalan ke surga jika kamu tidak pergi, dan tidak ada jalan ke neraka. Ketika keduanya terkejut, kata-kata berkabut Ye Chen terdengar, dan sebelum kata-kata itu jatuh, dia melihat dua cahaya ilahi ditembakkan bersamaan, satu di kiri dan satu di kanan, tanpa perbedaan itu menembus alis mereka berdua berturut-turut. Disertai dengan darah, kedua goblin itu terbunuh di tempat. Mata mereka yang menonjol dipenuhi dengan ketakutan dan depresi. Apa-apaan ini, dan mereka musnah. Ye Chen mempersembahkan korban ke api roh primordial, membakar tubuh mereka berdua, dan makhluk hidup hancur. Sekilas, dia tahu bahwa dia bukan goblin yang baik. Jika dia dimusnahkan, itu juga sejalan dengan legenda melakukan keadilan untuk langit. Setelah membunuh mereka berdua, dia keluar dari gerbang mansion dalam satu langkah. Sekali lagi, dia menggambar pola formasi, dan kain itu adalah lingkaran sihir tersembunyi, yang membalikkan dunia. Jika tidak, jika orang datang mengunjungi kerabat setiap 2 hari, dia tidak akan punya waktu untuk menghibur mereka. Great Chu, Tian Xuanmen. Di istana bawah tanah, semua kaisar semu ada di sana, memandangi tirai air yang tertata rapi. Yang muncul di tirai air adalah pemandangan dari berbagai daerah, dan mereka dapat dengan jelas melihat suku-suku prasejarah. Suasananya salah. Tian Lao mengerutkan kening dan mengelus janggutnya. Ye Chen harus dirampok ke dunia, dan segel kutukan dari jalan kaisar mungkin akan hilang untuk jangka waktu tertentu. Di Lao bergumam, banjir siap bergerak adalah hal yang normal. Manifestasi, pencegahan, adalah masih di sana. Fuya menggosok dagunya, kurasa Hong Huang tidak berani mengambil risiko pemusnahan dan memulai perang lagi. Tunggu, itu terlalu optimis. Ren Wang masuk dengan tangan di tangannya. Semua kuasa kaisar melihat ke samping, menatap raja dengan mata sipit, seolah-olah ada kalimat yang terukir di semua matanya, jika Anda mencoba bermain trik, Anda akan dipukul. Di awal sebelum malapetaka Ye Chen, segel Dao Kaisar telah menghilang. Raja manusia berbicara lama, dan akhirnya mengungkapkan rahasianya, orang yang membuka segel kutukan adalah pedang eksekusi abadi. Perubahan mendadak. Sekarang, tidak ada makhluk tertinggi di surga, dan semua orang tahu apa arti kematian segel kutukan kaisar, adalah mungkin untuk membangun kembali api perang. Meskipun mereka ditekan dengan darah oleh Kaisar Huang, kekuatan tempur keseluruhan klan Hong Huang masih di atas langit. Jika ada perang lagi, akan ada gunung mayat dan lautan darah, dan langit akan menderita berat. Korban. Ini benar-benar segala macam rencana, 100 rahasia dan 1 rahasia. Yan Huang menarik napas dalam-dalam. Saya khawatir bahkan 2 orang suci besar tidak mengharapkan pemandangan ini, kata Sang Jenderal. Pedang itu sangat kuat, dan dapat membatalkan segel jalan Kaisar. Pedang itu dapat membatalkan segel Kaisar Huang, dan apa lagi yang tidak bisa dilakukannya. Sekarang, tidak hanya untuk bertahan melawan iblis, kami harus waspada terhadap banjir dan kelaparan, dan pedang Zuxian sialan. Banyak orang mengerutkan kening, setelah Maha Guru pergi, itu akan merepotkan lagi. Kemana? Ye Chen Ying pergi. Dong Huang Taixin melirik Raja Surga. Raja manusia tidak menyembunyikannya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi dari Kaisar semu semuanya menjadi aneh. Kaisar ke-10 Dacu benar-benar berbakat. Dia mati dalam pertempuran di masa lalu dan pergi ke dunia bawah, tetapi sekarang dia dirampok dan pergi ke surga, pengalaman hidupnya adalah legenda. 3 alam bola-balik, mungkin jika Anda mati lagi, Anda bisa mati di alam iblis surgawi. Di sini, Raja Manusia telah membuat segel dengan 1 tangan, dan dia masih menggumamkan dan melafalkan mantra. Jika dia tidak tahu bahwa dia adalah seorang biksu, jika tidak, dia pasti mengira dia adalah tongkat sihir tua. Di bawah tatapan semua orang, formasi gosip tercetak di tanah. Kemudian, saya melihat seberkas cahaya langit jatuh lurus ke bawah dari langit dan jatuh ke dalam formasi gosip ditemani oleh cahaya langit yang halus, sedikit demi sedikit, sesosok manusia terukir. Jika Old Taoyan ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini. Jika Ye Chen ada di sini, dia pasti akan mengenalinya juga. Bukankah dia sama dengan Si Ming Xingjun? Di Istana Surga, dia masih seorang pejabat tinggi. Bertahun-tahun yang lalu, untuk menyelamatkan Great Chu Huangyan yang bereinkarnasi, Yan Laodao meminjam hukum dari surga dan mengundang Si Ming Xingjun untuk naik ke tubuh Ning Kai Chen, dan ketiganya bergandengan tangan untuk menghancurkan iblis Gunung Hitam Tua. Sebagai raja dari keluarga lama Yan Laodao, dia juga bisa meminjam hukum, dan menggunakannya dengan lebih misterius, tidak perlu tubuh manusia untuk membawanya, hanya formasi gosip, dan dia mengundang Si Ming. Orang ini adalah Si Ming Xingjun. Raja rakyat memperkenalkannya dengan santai. Seseorang dari surga. Kemungkinan besar, asal-usul nafas sedikit berbeda dari surga kita. Itu masih Kaisar semu.
Kaisar semu itu cukup baru, dan mereka berputar-putar. Si Ming San, memindai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Si Ming terlihat tidak wajar, dan selalu merasa bahwa kelompok orang ini tidak terlalu normal, terutama sepasang mata, yang penuh dengan pencuri, menggoda seperti orang suci, dan mengulurkan tangannya, mencubitnya bola-balik, meretakkan tulangnya. Semua orang di Great Shu seperti ini, jadi bagus untuk membiasakannya. Raja mengangkat tangannya lagi. Aku mengenalmu dengan baik. Cari aku setiap saat. Si Ming Xingjun membuka mulutnya, dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya, tidur nyenyak dengan lengan memeluk istrinya, dan dia berbalik dan pergi ke dunia manusia. Aku datang ke sini untuk menanyakan sesuatu padamu, aku bisa melihat Ye Chen. Ye Chen. Si Ming Xingjun mengangkat alisnya, tubuh suci kuno. Ying Jie telah mencapai surgamu. Kata Ren Wang. Ini, baru. Si Ming Xingjun menghela nafas, dan yang dia keluhkan adalah garis keturunan Zhou Tian. Mengapa dia suka lari ke surga? Yang pertama adalah Fuxi, leluhur Zhou Tian. Dan Ye Chen, pewaris Zhou Tian. Keduanya harus merespons ketika Jie memasuki dunia, surga begitu besar, tidak bisakah mereka menampung dua dewa besar ini? Melihat ekspresinya, tidak perlu bertanya lagi, dia pasti belum bertemu dengannya. Jika kamu menemukannya di surga di masa depan, berikan benda ini padanya. Raja manusia menjentikkan tangannya, dan membagikan selembar batu giok dengan segel Zhou Tian. Yang hanya dimiliki oleh keturunan Zhou Tian. Bisa melepaskan. Apakah kamu tidak takut mengganggu Yingji? Si Ming Xingjun berkata sambil tersenyum, tetapi tetap menerimanya. Nasibnya sulit, kata Raja Manusia, menendang. Tendangan ini, pencuri itu ganas, dan dia langsung memberi perintah kepada Raja Bintang, dan menendang kembali ke alam surga. Jarang melihat penghalang antara langit dan manusia terbuka, dan jarang mengundang Anda untuk kembali. Maka Anda harus menendangnya, dewa tahu lain kali penghalang akan dibuka lagi, dan kita harus menunggu sampai tahun monyet. Fuxi, kamu sangat sakit. Mendengarkan dengan hati-hati, aku bisa mendengar suara kutukan datang dari atas Mimiao. Pasti si Ming Xingjun, yang ditendang oleh Raja Manusia dengan wajah bingung. Jarang datang di sini sekali, apakah itu tepat? Tepat, ini akan menjadi jawaban dari Raja Rakyat. Dan banyak kaisar semu yang tua dan tidak bermoral tampak menyesal, kecepatan mereka setengah detak lambat, dan mereka tidak menendang sama sekali. Setelah akhirnya bertemu seseorang dari surga, tidak ada alasan untuk tidak menendang. Sekarang, Ye Chen juga milik alam surga, dapatkah kamu membawanya kembali ke surga melalui hukum? Orang yang berbicara adalah putra pesawat, dan dengan sepatah kata, semua kaisar semu yang mendengarkan juga mengalihkan pandangan mereka ke samping. Tentu saja. Raja tertawa, premisnya adalah dia harus memiliki posisi resmi di Tiangong, dan menggunakan hukum untuk membedakan jalur kaisar dari dunia bawah. Tidak perlu kontrak garis keturunan, dan dia hanya mengakui pangkat resmi dan posisi dewa. Mengatakan ini, pria itu pergi dengan tangan di tangannya. Saya tidak lupa menambahkan, penghalang antara dua alam surga dan manusia harus dibuka. Ini tergantung pada suasana hati Hongjun.